Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Satria dari kelas 1E Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan hewan atau animal welfare. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama itu penjelasan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Poin kedua yaitu sasaran animal welfare. Sasaran utama adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat memengaruhi keberlangsungan hewan, bukan yang hidup di alam. Poin ketiga yaitu penjelasan 5 konsep animal welfare. 1. Bebas dari rasa lapar dan haus. Dapat dilakukan dengan pemberian pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang. 2. Bebas dari rasa tidak nyaman dengan memerhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai. 3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan. Apabila kebebasan tidak terpenuhi, akan memicu kematian ternak dan penularan penyakit hewan maupun manusia. 4. Bebas mengekspresikan perilaku alamiah. Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan ternak. Penataan ternak berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. 5. Bebas dari ketakutan dan rasa tertekan. Dapat dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut dan penderitaan ternak. Kita masuk di poin keempat, penjelasan undang-undang yang mengatur tentang animal welfare. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Ya, poin kelima itu penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasilan bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagian yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai 5 freedom. Poin keenam yaitu manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya: 1. Meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Ketiga itu mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau
kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu A. Daging tidak merusak, tidak memar atau luka. B. Daging yang aman, sehat, utuh dan halal (asu). C. Daging yang lembut atau tidak, lihat warna cerah, segar dan lembab. 4. Tingkatkan harga jual hasil utama peternakan, daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Baik, poin kelima yaitu penjelasan hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Yang dimaksud hewan laboratorium adalah hewan dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Jadi kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan sebagainya yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya dan sesuai provide freedom. Baik, saya sekarang berada di kandang CH atau closed house. Poin ketujuh yaitu kandang closed house atau CH sudah termasuk sejahtera karena telah menyediakan suhu dan kelembaban ideal bagi ayam sehingga meminimalkan stres akibat perubahan kondisi lingkungan, dan kandang closed house dapat meminimalkan kontak langsung ayam dengan organisme lain dan memiliki pengaturan ventilasi yang baik untuk menyediakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi ternak, dan juga dengan adanya kipas angin atau tempat keluarnya udara yang ada pada ujung kandang yang terdapat pada gambar di belakang dan dapat mengurangi gas amoni. Dan kandang closed house juga sudah dimodifikasi dengan berbagai alat yang canggih agar ayam broiler tidak mudah stres dan juga memudahkan pekerjaan dalam melakukan aktivitas di dalam kandang. Alasan saya memilih jurusan peternakan ialah yang terpenting adalah menjadi orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan bermanfaat bagi dunia. Apapun pilihan kita harus yakin dan inilah jalan yang sesuai dengan jiwa kita dan tekunilah hingga menjadi profesional. Mungkin inilah penjelasan video saya yaitu mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam cinta dari Uganda. Hidup mahasiswa peternakan.